Waalaikumsalam. Oh, Teh, silahkan duduk. Oh, gimana Teh? Ada apa gitu? Saya ingin konsultasi mengenai makanan dan kesehatan. Oh, ya boleh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Oh iya. Ya, nama saya Anggi. Saya ahli gizi di sini. Eh, Teteh boleh menceritakan setiap permasalahan yang Teteh alami gitu. Jangan khawatir kalau misalkan di sini mah insya Allah amanah gitu. Terbuka aja, kalau misalkan ada keluhan apa-apa silahkan cerita aja. eh Namanya siapa ya? Nama saya Widya. Widya. Usianya berapa? Sekarang 21 tahun. 21 tahun. Pekerjaannya? Sekarang masih kuliah, mahasiswa. Mahasiswa. Iya. Kalau berat badannya udah tahu belum berapa? Seminggu yang lalu udah dicek itu 49 kilo. 49 Iya. kilo. Kalau tinggi badannya? Tinggi badan waktu itu juga seminggu yang lalu 158 cm. 158. Kalau keluhannya apa? Jadi akhir-akhir ini saya tuh sering merasakan sulit konsentrasi, sulit tidur, dan lemas, dan juga kecapean, kayak capek gitu. Oh, kalau konsumsi makanannya suka apa ya? Biasanya kalau sehari-hari mie yang kayak gitu, junk food lah yang kayak gitu. Oh, junk food. Oh, Palingan biasanya sering kalau seblak mahasiswa gitu. ya. Iya. Kalau istirahat suka jajan kayak gitu ya. Mm-mm. Kalau misalkan makanan yang lain ada yang suka nggak? Kalau misalkan sayuran suka? Jarang sih kalau yang kayak gitu. Jarang. Mm-mm. Oh, tetehnya ngekos apa gimana? Kalau di sini kan selama masa karantina jadi di rumah Oh, aja. di rumah aja. Oh iya kan, lagi ini ya, Iya. pandemi ya. Berarti kalau misalkan olahraga gimana sekarang? Suka olahraga atau enggak? Wah, jarang sekali sekarang olahraga. Jarang sekali. Ya, itu ya apa? Karena kegiatannya di rumah terus gitu, jadi kurang keluar gitu. Iya. Jadi jarang bergerak lah sekarang. Iya. Kalau misalkan makanan kayak daging merah itu suka? Kayak maksudnya daging sapi kayak gitu suka makan? Enggak, jarang yang gitu juga. Jarang. Ya. Tapi kalau misalkan sebulan ada dapat 1 atau 2 kali makan gitu. Atau Jarang, lebih? paling Enggak. daging ayam yang kayak gitu. Daging ayam. Itu juga enggak sering, cuma paling beberapa kali lah. Cuma 1 kali tuh ya. Kalau daging merah yang kayak daging sapi mah nggak pernah. Enggak. Kalau itunya ada nggak data labnya? Barangkali udah pernah cek kesehatan gitu ke dokter? Belum punya pernah. keluhan? Belum pernah. Ya. Kalau keluhannya ada lagi nggak selain yang tadi? Keluhan paling itu saja yang saya rasakan yang akhir-akhir ini. Udah berarti lemas aja, lemas terus. Susah tidur. Ya, paling karena itu kalau insomnia karena keseringan banyak mengerjakan tugas, jadi setiap harinya itu rutinitasnya tidur tuh cuma 3 jam, 4 jam, jadi kurang dari yang seharusnya gitu. Kalau seharusnya kan 8 jam ya Teh ya. Mm-hmm. Berarti itu mah kurang sekali kalau kayak gitu mah. Kalau misalkan keluhannya udah kayak gitu, menurut yang saya baca ya Teh ya, Teteh itu mengalami anemia. Kan lemas, kurang bisa tidur, kurang nyenyak tidurnya. Nah, terus dari asupan juga Teteh kan kayak sayuran bayam gitu kurang kan. Iya, kurang. Ya, terus apalagi daging merah kayak gitu, daging sapi yang kayak gitu kurang mengkonsumsi. Nah, yang gejala-gejala tadi itu termasuk gejala anemia. Terus untuk kebutuhannya, boleh nggak Teh saya izin dulu untuk menghitung sebentar? Oh, boleh. Ya, soalnya tadi kan berat badannya berapa? 49. 49, tingginya 158 ya. Ini barangkali ada brosur
terkait anemia, teteh boleh baca dulu untuk referensi lah tambahan gitu. Ini teh boleh dilihat kebutuhannya. Nah, tadi kan berat badannya 49 ya, 49. Tinggi badannya 158. Nah, ya, usianya 21 tahun. Nah, untuk kebutuhan energinya itu sekitar 2242 kilokalori. Terus kebutuhan proteinnya 84 gram, lemaknya 50 gram, karbohidratnya 364 gram. Nah, nanti kalau misalkan teteh butuh apa ya, catatan, mungkin saya bisa tuliskan. Kalau ini kan di laptop saya ya. Nanti bisa itu buat bekal aja, bisa ditulis. Nah, kemudian untuk apa ya, contoh makanan aja itu untuk seminggu misalkan ada di sini. Nah, untuk makan paginya teteh boleh makan nasi sekitar 150 gram. Kalau diberatkan ke itu ya, satu gelas lah, kurang lebih satu gelas. Kurang lebih satu gelas. Nah, untuk lauknya teteh bisa mengkonsumsi sop daging sama sayuran. Nah, komposisinya ini ada daging sapi, tempe, tahu, sayurannya ada wortel, kol. Tapi kalau misalkan teteh nggak suka, ada yang nggak suka, di sini boleh divariasi. Nah, kemudian snacknya ada sop buah. Bahannya bisa satu macam juga nggak apa-apa. Kalau misalkan sukanya ini gitu misalkan. Nah, ada apel, melon. Terus makan siangnya teteh di sini bisa mengkonsumsi pepes ikan misalkan. Terus daging ayam juga nggak apa-apa ya teh. Nah, kalau misalkan kan kalau sapi agak susah ya, daging ayam juga nggak apa-apa. Terus sosis, terus bayam merah, wortel. Tapi kalau misalkan adanya bayam hijau juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan kalau misalkan di warung atau di mana gitu adanya bayam yang yang hijau kan biasanya, ya nggak apa-apa. Terus snack siangnya boleh rujak alpukat. Terus makan sorenya nasi sama telur dadar sama sayur kacang merah. Kalau snack malamnya itu sama sop buah, itu mah boleh diganti-ganti siapa aja gitu. Kalau misalkan teteh sukanya buah ini atau buah ini gitu. Nah, untuk apa ya yang barusan contoh menu sehari buat teteh gitu, ada gak gitu makanan yang jadi kendala misalkan kayaknya nggak suka ini gitu, apa ada gak? Paling saya itu nggak suka wortel kalau di sayurannya. Oh, yang ini? Iya, di wortel. makanan pagi. Selain wortel apa lagi? Paling wortel aja sih yang saya suka ya. Kalau wortel sih gak apa-apa ya, kalau misalkan nggak suka bisa ditambahin komposisinya ke kol aja. Beratnya kalau misalkan nggak ke kol, kan ini termasuk sayuran B ya. Tapi sayuran B kalau misalkan di daftar penukar itu, nah bisa diganti sama buncis atau misalkan kalau juga bisa ditambah sih. Bisa ditambah jadi lebih banyak aja gitu. Udah udah misalkan berarti setuju gitu, maksudnya bisa mengkonsumsi ini dalam sehari misalkan.
Insya Allah bisa. Bisa ya. Supaya bisa lebih sehat lagi. Iya, soalnya kan kebetulan di sini juga saya memasukkan daging merah sama bayam itu buat asupan FE-nya. Oh gitu. iya. Nah kalau misalkan nanti ini boleh dibawa pulang sih. Nanti saya iya. misalkan ditulis dulu, di print dulu gitu. Iya. Boleh dibawa pulang buat di rumah. Nah kalau misalkan teteh udah paham ya apa yang dibutuhkan gitu, apa yang saya berikan solusi. Barangkali ada kendala lain nggak selain apa? Kalau tadi kan dari makanan gak suka wortel ya, gak suka wortel. Terus ya kalau misalkan nggak bukan dari makanan gitu, dari hal lain barangkali ada. Dari hal lain paling saya itu jarang mengkonsumsi susu kayak gitu, itu paling itu gak apa-apa. Kalau susu kalau bagusnya sih mengkonsumsi ya, nggak sukanya itu yang susu apa maksudnya, yang susu bubuk atau misalkan susu yang kental manis? Yang susu bubuk sih jarang gitu. Susu bubuk. Oh, iya. Gak apa-apa sih kan kalau misalkan apa susu itu kan ada dari yang lain gitu gizinya. Tapi kalau misalkan suka keju gak? Suka keju Suka. Nah keju juga bisa menggantikan susu. Keju juga. Terus kalau gak keju yogurt juga bisa ya. Nah kalau misalkan nggak ada lagi kendala atau misalkan teteh udah paham gitu, boleh nggak direview kembali apa yang saya bahas tadi gitu, misalkan harus apa aja, harus gimana? Paling tadi saya harus mengatur lagi makanan yang saya konsumsi gitu. Kalau di paginya saya harus makan nasi 150 gram gitu. Kalau itu teh 1 gelas kan ya. Terus makanannya kalau pagi, siang, sama sore itu jangan lupa ada sayur sama daging merah kan gitu ya saya. Terus untuk tambahan aja ya teh ya, kan kita kurang olahraga ya teh. Oh, iya. Kurang olahraga. Nah kita bisa melakukan hal di rumah lah. Mungkin teteh juga udah biasa sih kayak beres-beres rumah atau seperti apa, itu juga kan suatu aktivitas gitu ya, daripada misalkan tidur terus jadi lemas gitu kan, jadi gak enak ke badannya juga. Nah gitu bisa adalah aktivitas di rumah. Terus udah mungkin kayak gitu teh. Kalau misalkan teteh udah paham, tambahan juga saya ada yang lupa, kalau misalkan tidur usahakan itu 8 jam sehari. Teteh kalau misalkan kalau misalkan sibuk gitu, biasakan kalau misalkan pekerjaan di siang hari gitu kerjanya gitu, pas lagi waktu senggang aja. Nah untuk malam hari itu ya sekitar jam 8 jam 9 biasakan udah tidur ya, supaya buat istirahat juga. Barangkali kayak gitu teh kalau misalkan teteh udah paham. Tapi untuk supaya saya tahu gitu perkembangannya, boleh nggak ketemu lagi minggu depan gitu untuk evaluasinya? Ya bisa ya. Bisa ya. Kalau misalkan bisa, untuk saya mungkin seperti itu udah. Nah kita boleh ketemu lagi nanti minggu depan. Baik ya. Terima kasih kalau seperti itu ya. Berarti minggu depan saya kesini lagi ya. Siap. Kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.